الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mama Panglima. Nah, udah belum yang beli buku ini? Nah, kalau ada yang belum beli, aku kasih linknya di antara sebagai berikut. Nih aku belinya berapa bulan lalu, dan ini mesennya itu sekitar 3 mingguan, dan akhirnya tanggal 13 Juni hari Sabtu buku ini datang. Nah, bagi yang belum beli bukunya, tonton video ini sampai habis karena udah aku ringkasin inti dari buku ini, dan semoga bermanfaat. Karena kenapa aku membeli buku ini pun karena ingin menambah ilmu apa yang tidak aku ketahui tentang Masjidil Aqsa. Semoga teman-teman sekalian bisa bermanfaat. Sebelum itu menonton, silakan dukung channel ini karena buat videonya ini lumayan rumit. Silakan subscribe ya teman-teman. Pada bagian buku ini pertama aja sudah dijelaskan bahwa Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena apa? Karena ini adalah tempat-tempat yang sama sucinya, dan jika umat Islam itu ditanya apa keinginan kalian, pasti ingin ke kedua tempat ini, seperti itu. أشهد أن محمدا رسول الله. Siapa yang membangun Ka'bah atau Baitullah? Yaitu Nabi Adam alaihi salam. Nah, udah tahu kan jawabannya apa? Diingat ya. Dan kemudian mengapa Nabi alaihi salam, Nabi Adam membangun Ka'bah? Dikarenakan Nabi Adam itu sejak turun ke bumi merasa sedih dan rindu menyaksikan dan mendengar sholatnya para malaikat, dan kemudian memohon kepada Allah untuk memiliki sesuatu yang serupa di bumi. Nah, oleh karena itu Nabi Adam diarahkan menuju Makkah. Nah, di langit itu juga ada bentuk yang serupa sebagaimana disebutkan, itu yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Kalau di bumi kan disebutnya dengan Baitullah. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian luas kawasan Tanah Haram. Nah, kawasan Tanah Haram itu cukup luas, sekitar 550 km persegi dengan perimeter 127 km dan memiliki batas-batas yang jelas. Nah, penegakan batas-batas haram ini, ditegakkan jauh sebelum kenabian Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi. Dan di buku ini juga diinformasikan bahwa malaikat Jibril yang memberitahukan kan secara langsung kepada Nabi Ibrahim mengenai batas-batas kota Tanah Haram ini. Sejak kapan Tanah Haram ini disebut haram? Ya, sejak sebelum diciptakan langit dan bumi, dan telah disebutkan pada surat ke-27 dalam Al-Quran, yaitu surat Al-An'am pada ayat ke-91. Selanjutnya, apa itu perbedaan tanah haram dan tanah mukaddas? Nah, pembahasan ini akan saya lanjutkan, namun sebelum itu mohon bantuannya untuk support video ini dan channel ini dengan cara mensubscribe, share, like, dan komen. Tanah haram, mari kita lihat dulu secara dekat. Seperti ini Ka'bah. Masya Allah, kalau lagi sepi enak ngeliatnya, kalau lagi rame waduh gak bisa kita kesininya. Masya Allah, tabarakallah. Maqam Ibrahim sedang dibersihkan. Bisa ngeliat secara dekat. Baiklah, apa perbedaan tanah haram dan tanah mukaddas? Oke, tanah haram adalah, atau mengapa disebut tanah haram?
Haram berarti terlarang, dan Allah tetapkan berbagai larangan atas tanah ini, termasuk yang sudah dibahas di bab-bab sebelumnya, yaitu larangan untuk berperang, larangan menebang pohon, mencabut tumbuhan, duri, membunuh, atau bahkan mengejutkan hewan-hewannya. Yang jelas, non-muslim dilarang memasuki tanah haram, baik Makkah maupun Madinah. Sedangkan tanah mukaddas adalah suci tapi tak haram. Maksudnya gimana nih? Nah, suci tapi tak haram ini seperti Baitul Maqdis, yang dimaksud seperti Palestina. Nah, kenapa maksudnya itu suci tapi tak haram? Dikarenakan tidak dikenai larangan-larangan semacam yang disebutkan sebelumnya gitu. Jadi tanamannya itu boleh dicabut, boleh dipanen, binatangnya boleh diburu, boleh dimakan. Demikian pula yang non-muslim boleh masuk dan tinggal di dalam Baitul Maqdis, berbeda dengan tanah haram ya gitu. Kota Mekah dan Madinah tidak boleh. Bahkan kehidupannya itu berdampingan antar agama secara damai dan sudah dituntun sejak masa Futu Baitul Maqdis yang dipimpin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana Umar bin Khattab itu adalah penakluk Baitul Maqdis yang pertama kali. Nah, di sana di tanah mukaddas ini orang yang beragama selain muslim, yaitu seperti kayak Nasrani, Kristen, Yahudi dan lainnya, itu bisa hidup dan bertempat tinggal di dalam Baitul Maqdis. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Siapa yang membangun Baitul Maqdis Al-Aqsa? Yang membangun Baitul Maqdis adalah Nabi Adam alaihi salam. Nah, jaraknya pembangunan antara Baitullah dan Baitul Maqdis itu oleh Nabi Adam selama 40 tahun. Luas komplek Masjidil Aqsa seluas 14,4 hektar. Diingat ya, 14,4 hektar luasnya. Dan kemudian kota Baitul Maqdis ini bertembok. Nah, temboknya ini dibangun pada abad ke-16 oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni dari Kesultanan Utsmaniyah, yang dimana itu terletak kayak di Turki gitu, yang meliput landmark penting seperti Gereja Kudus. Ada berapa gerbang Baitul Maqdis? Nah, gerbang di Baitul Maqdis itu karena dia itu bertembok dan besar banget, jadi memiliki 15 gerbang. Namun 15 gerbang ini tidak semuanya bisa ditemukan, hanya 14 gerbang yang saat ini ditemukan. Satu gerbang lagi belum ditemukan di mana posisinya. Nah, dari 14 gerbang ini hanya 10 gerbang kalau nggak salah yang dibuka oleh kaum Yahudi, yang selebihnya itu ditutup. Keistimewaan Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa adalah nama yang langsung diberikan oleh Allah, yang artinya itu masjid terjauh, sebagaimana disebutkan pada surat Al-Isra ayat pertama. Yang kedua, Masjidil Aqsa adalah pusat barokah bagi seluruh umat dunia yang diberkahi sekelilingnya. Dan yang ketiga adalah kiblat pertama kaum muslimin, di mana Rasulullah itu sholat pertama kali ruku dan sujudnya pada pagi hari dan petang, dan di malam hari juga itu menghadapnya itu ke Baitul Maqdis, bukan ke arah Ka'bah. Meskipun beliau tengah berada di depan Ka'bah, beliau sholat berkiblat di Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa adalah markas dakwah dan para nabi dan rasul. Nah, di mana disebutkan dalam Al-Qur'an menjadikan Masjidil Aqsa ini sebagai pusat dakwah mereka, termasuk tentu saja Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa alaihi salam. Masjidil Aqsa adalah juga tempat tinggal, madrasah, dan tempat ibadah perempuan terbaik, yakni Maryam binti Imran, ibundanya Nabi Isa alaihi salam. Yang kelima, Masjidil Aqsa adalah gerbang bumi menuju langit. Mengapa disebut demikian? Karena di mana tempat inilah Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj, menembus langit yang ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha dan menghadap Allah untuk menerima perintah sholat yang kelima. Maksudnya itu perintah sholat 5 waktu gitu ya.
Yang keenam, Masjidil Aqsa adalah satu-satunya masjid di muka bumi yang pernah menjadi tempat sholat berjamaah bagi seluruh nabi dan rasul yang pernah diutus Allah. Tuh, sebelum kembalinya ke Mekah sesudah perjalanan Isra Mi'rajnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari Sidratul Muntaha ke Masjidil Aqsa dan kemudian sholat subuh mengimami sebanyak 124.000 orang nabi dan rasul pendahulunya sebelum Nabi Muhammad SAW, mulai dari Adam sampai dengan Nabi Isa. Manusia-manusia terbaik yang mendatangi Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. Nah, kita ketahui bahwa seluruh dari 124.000 nabi dan rasul yang pernah dikirim ke muka bumi berkumpul di Masjidil Aqsa dan sholat berimamkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Muhammad bin Abdullah, pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Akan tetapi selain itu sejarah pun mencatat nabi yang pertama kali mendatangi Baitul Maqdis adalah Adam alaihi salam, sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa Nabi Adam lah yang membangun Baitul Maqdis. Kemudian nabi-nabi yang berhijrah dari Baitul Maqdis sesudah penindasan di negeri asal mereka, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Musa alaihi salam. Nah, yang ketiga, nabi yang ditindas di Baitul Maqdis yaitu Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat, nabi-nabi yang ke Baitul Maqdis untuk melanjutkan risalah nabi-nabi sebelumnya, yakni Nabi Yusha, Nabi Yusa alaihi salam bersama Kalib ibnu Jufna. Nah, mungkin ini ada yang baru dengar ya namanya, saya juga baru tahu sih karena saya baca buku ini. Dan kemudian nabi-nabi yang ke Baitul Maqdis mendampingi nabi-nabi lain yaitu Nabi Lut dan Nabi Harun alaihi salam. Jadi Nabi Harun ini saudaranya Nabi Isa, kalau kita belajar dengan kisahnya ya gitu. Nabi-nabi yang memimpin dan menguasai Baitul Maqdis, nah yakni Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Siapa Nabi Daud? Nabi Daud itu adalah bapaknya Nabi Sulaiman, itu raja yang termasuk raja yang kaya ya gitu. Nah, kemudian nabi-nabi yang lahir di Baitul Maqdis yaitu Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Isa. Nah, Nabi Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf itu salah satu keturunannya. Kalau Ismail, Ishak itu keturunan Nabi Ibrahim, Yakub, Yusuf itu keturunannya Nabi Yakub ya, Nabi Yakub. Oke, terus kemudian nabi-nabi yang wafat di Baitul Maqdis. Nah, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ishak, Yakub, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, dan Nabi Yahya alaihi salam. Aduh, kalau dengar cerita kisahnya Nabi Zakaria dan Nabi Yahya ini, bagaimana ditindas dan wafatnya oleh bangsa ini, aduh sedih rasanya tuh, menangis. Nah, dan kemudian itu nabi-nabi yang dimakamkan di Baitul Maqdis yaitu Nabi Ibrahim, Lut, Ishak, Yakub, Yusuf, Daud, Sulaiman alaihi salam. Nah, seperti itulah kisah-kisah Nabi Musa yang ataupun rasul-rasul nabi-nabi terdahulu yang ada keterkaitan dengan Baitul Maqdis. Nah, teman-teman, di buku ini juga menjelaskan tentang Masjidil Aqsa dari masa ke masa. Ini sangat menarik sih di penghujung bab di buku ini, tapi saya mau nyeritain guys, saya bingung juga ya. Saya secara detail secara singkat aja ya gitu. Jadi selama berpuluh tahun ada yang disebut dengan Masjid Al-Qibli yang dibangun Umar bin Khattab secara sederhana menggunakan batang-batang pohon. Nah, namun itu menjadi bangunan utama di komplek Masjidil Aqsa pada tahun 691. Nah, setelah itu Sultan Abdul Malik bin Marwan dari Kesultanan Umayyah membangun kembali Masjidil Aqsa dengan ukuran yang jauh lebih besar, yang inilah masih tertinggal sebagian besarnya hingga kini, yaitu masjid yang kubahnya itu warna hitam, teman-teman. Tahun yang sama yaitu 691 itu Sultan Abdul Malik memerintahkan membangun kubah batu atau sekarang tuh terkenal disebut dengan Dome of the Rock yang kubahnya itu warna emas gitu ya. Nah, itu menjadi tempat pijakan Rasulullah SAW naik ke langit. Kubah ini menjadi salah satu bagian paling mengesankan dan indah dari komplek Masjidil Aqsa. Kaligrafinya pun indah memenuhi bagian luar dan dalam kubah batu. Nah, sesudah runtuhnya Kesultanan Umayyah di tahun 750 Baitul Maqdis,
kemudian berada di kekuasaan Kesultanan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, Irak. Pada Sultan Abbasiyah tidak terlalu mementingkan Baitul Maqdis, teman-teman, sehingga tidak banyak mengalami perubahan dan pembaruan. Nah, di penghujung tahun 900-an, Kesultanan Fatimah yang berpusat di Mesir merebut Baitul Maqdis sesudah mengalahkan pasukan Abbasiyah di Ramallah. Nah, dari buku ini pun sebenarnya panjang ya. Jadi Baitul Maqdis ini direbut sana, direbut sini. Di sini tuh saya tuh mikirnya tuh sebegitu menawannya kah kota Palestina Baitul Maqdis ini gitu loh. Masya Allah. Jadi dia ini kalau aku baca ini Rasulullah memang membebaskan kota Mekah terlebih dahulu. Itu prosesnya itu panjang banget sampai Rasulullah itu hijrah ke Madinah, kemudian kembali lagi ke Mekah. Kemudian target selanjutnya itu Baitul Maqdis, karena ingin membebaskan dari kezoliman gitu ya orang-orang Romawi. Tapi pada waktu itu mengalahkan bangsa Romawi itu memang dari zaman dahulu bangsa Romawi itu sangat kuat, jadi perlu banyak strategi gitu. Jadi setelah Rasulullah wafat pun diteruskan oleh sahabat, yaitu karena Khalifah Abu Bakar. Nah, dari Khalifah Abu Bakar ini diteruskan lagi perjuangan itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, jadi perebutan ini pun pertama kali oleh Umar bin Khattab. Setelah itu, setelah Umar bin Khattab, Masjidil Aqsa direbut kembali oleh pihak lawan. Kemudian direbut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dan sampai sekarang ya terjadi problematika yang sangat panjang. Ya, sebenarnya panjang banget buku ini, tapi itu aja singkatnya. Semoga bermanfaat banget teman-teman. Mohon maaf jika kurang penyajian dalam pembuatan video ini. Saya ucapkan terima kasih sudah banyak menonton channel saya ini. Mohon maaf banyak kurang-kurangnya, dan mohon juga dukungan teman-teman untuk subscribe, share, like, dan komen. Assalamualaikum.